di podcast Bicara Lingkungan. Selamat datang di YouTube channel Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Barat, Wali Sumbar. Salam adil dan lestari. Sebelumnya, kenalkan saya Windy, dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber kita, Bang Fuad. Selamat siang, Bang Fuad. Selamat siang. Bang Fuad ini adalah seorang advokat, mantan ketua PBHI Sumatera Barat, dan juga beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Daerah Walhi Sumatera Barat, dan sekarang beliau adalah ketua dari KIP Sumatera Barat. Kalau boleh tahu, KIP Sumatera Barat itu lembaga apa sih, Bang? Jadi begini, makasih sebelumnya ini ya. KIP itu singkatan dari Komite Independen Pemantau Pemilu. Dia berdiri tanggal 16 Maret 1957 sebagai lembaga pemantau pemilu pertama yang ada di Indonesia. Nah, kita kalau di Sumatera Barat ini adalah bagian dari KIP Indonesia. Aktivitas utama mereka itu adalah melakukan pemantauan terhadap proses-proses pemilu. Apakah ada pelanggaran, apakah ada hak-hak pemilik yang tidak terakomodir dalam proses-proses pemilu. Nah, posisi KIP memantau itu dan kemudian menyampaikan laporan-laporan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran, apa yang menjadi pelanggaran hak pemilih, hak masyarakat, atau pelanggaran-pelanggaran terhadap proses-proses dari tahapan-tahapan pemilu yang dilangsungkan di negara kita. Sekilas seperti itulah kerja-kerja daripada teman-teman pemantau yang prinsipnya bekerja sebagai relawan atau dengan semangat voluntarism di tingkat teman-teman KIP yang ada se-Indonesia. Nah, jadi itu ya teman-teman semua penjelasan dari KIP atau Komite Independen Pemantau Pemilu Sumatera Barat. Mungkin teman-teman pendengar ini mungkin masih awam atau belum pernah mendengar dari lembaga itu. Nah, pada podcast kita kali ini saya bersama narasumber kita akan membahas mengenai isu lingkungan dan arus demokrasi tahun 2024 nanti. Nah, tadi kan Bang Fuad ini sekarang adalah seorang advokat ya, Bang ya? Ya, nah, sebagai advokat. Sudah berapa lama kira-kira Bang Fuad jadi advokat? Kalau sampai hari ini sudah lebih 21 tahun. Sudah lama ya ternyata teman-teman semua, sudah 21 tahun. Nah, dari pengalaman Bang Fuad menjadi advokat ini, ada nggak sih Bang isu-isu atau permasalahan lingkungan yang Bang Fuad bantu untuk advokasi terkhusus misalnya di wilayah Sumatera Barat ini? Ya. Jadi saya jadi advokat itu justru gara-gara masalah lingkungan hidup. Saya jadi advokat itu pertama pada saat jadi menjabat ketua PBHI, saya betul belum advokat. Kemudian dalam proses itu 1 tahun setelah jadi ketua PBHI saya jadi advokat. Nah, kasus-kasus yang kita tangani pertama kali itu adalah kasus tentang lingkungan hidup. Adanya soal pembabatan hutan ulayat yang dijadikan perkebunan, namanya di Pesisir Selatan, dan situ juga ada penanggapan daripada masyarakat oleh pihak kepolisian yang menurut kita pada saat itu unprosedural. Dan sampai hari ini boleh saya katakan kalau 21 tahun saya jadi advokat, mungkin pekerjaan utama saya dan profesi advokat itu boleh dikatakan 18 tahun itu urusannya lingkungan hidup, urusan hak asasi manusia, mengurus soal masyarakat yang menurut kami di PBHI itu orang-orang yang tidak beruntung hidup di negerinya sendiri. Itu berarti sudah banyak banget ya Bang permasalahan lingkungan yang Bang Fuad telah bantu untuk advokasi. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu kan Bang Fuad udah banyak nih mengetahui permasalahan lingkungan. Nah, menurut Bang Fuad sendiri gimana sih Bang pandangan Bang Fuad terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi dewasa ini di negara kita di Indonesia gitu Bang? Jadi begini, kalau masalah lingkungan hidup di negara kita ini, kalau kita kaitkan dengan proses-proses demokrasi, ini menjadi sesuatu yang menurut kita sejauh pengalaman kita ini, isu-isu tentang lingkungan hidup di dalam proses demokrasi atau dalam proses kita bernegara dan berbangsa ini belum menjadi suatu perhatian yang sangat serius. Hanya masih sebatas sebagai jargon, hanya sebatas pada nilai-nilai kebijakan yang dilahirkan oleh negara, tetapi pada tingkat implementasi itu menjadi sesuatu yang
tidak diseriusi dan tidak digunakan seluruh sumber daya yang ada untuk mengurusi masalah-masalah lingkungan hidup. Itu yang kita lihat. Nah, padahal instrumen-instrumen itu di negara kita itu sebenarnya sudah cukup untuk membicarakan, untuk mengurus, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa soal gerakan lingkungan hidup itu, atau yang lebih dikenal dengan soal istilah green politics itu, sebenarnya ini kan isunya sudah menjadi isu internasional. Di dunia internasional itu, isu-isu tentang green politik itu atau gerakan lingkungan hidup itu sudah dimulai di awal tahun 70-an yang lalu. Dan sampai sekarang kalau kita hitung mungkin sudah lebih 50 tahun. Dan di negara kita itu isu lingkungan hidup itu baru muncul di tahun 80-an. Pada saat itu Pak Emil Salim lah yang menjadi penggagasnya. Tetapi dalam perjalanan kehidupan berbangsa kita yang terjadi fluktuasi itu dari Orde Baru, umpamanya Orde Baru tumbang tahun 98, kemudian muncul reformasi. Dari reformasi itu kerangka berpikir sudah mengarah kepada soal green politik, atau istilah yang lain itu konteksnya dalam isu-isu pembangunan sudah muncul gagasan-gagasan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana mensejahterakan manusianya, tetapi juga bagaimana menyeimbangkan antara manusia dan lingkungan dan alam sekitarnya. Dan itu cara berpikirnya itu bersifat jangka panjang. Jadi tidak hanya bagaimana manusia hari ini bisa sejahtera, tetapi juga mempertimbangkan, mengkaji, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan yang itu juga bisa mencakup kepada 2-3 generasi berikutnya. Jadi jangkauannya lebih panjang. Gagasan-gagasan itu sudah muncul, tetapi tidak menjadi kebijakan politik pada tingkat praktisnya. Apapun itu instrumen yang ada di negara kita belum menseriusi hal-hal seperti itu. Masih terfokus kepada hal-hal yang bersifat fisik dan egosentris ke manusianya, pribadi manusianya. Jadi tidak begitu menjadi pertimbangan yang mendalam tentang keberlangsungan lingkungan hidup itu dan juga keberlangsungan manusia untuk di masa yang akan datang. Ya, kita bisa bicara 2 generasi, 3 generasi, atau pokoknya generasi berikutnya. Itu tidak menjadi sesuatu yang diseriusi oleh para perangkat-perangkat negara kita. Itu yang kita lihat selama ini. Dan terakhir itu juga umpamanya begitu mudahnya umpamanya perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan yang merubah tata ruang kita itu hanya untuk kepentingan industri. Kawasan yang seharusnya menjadi hutan lindung yang memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat tempatan sekitar itu diubah menjadi kawasan industri umpamanya dengan merubah tata ruang dan lain sebagainya. Artinya apa? Masih kepada sifat egosentris ke manusianya, tapi tidak mempertimbangkan. Itu yang kita lihat selama ini dan proses ini dalam proses pemilu kita dari 2019 kemarin, 14, hari ini pemilu kita yang ke-13 di tahun 2024. Itu masih belum menjadi sesuatu yang diseriusi. Berarti padahal isu-isu lingkungan ini sebenarnya penting untuk dijadikan salah satu isu yang diangkat pada ini nanti kan Bang, pada pemilu nanti. Terus juga kan tadi disebutkan bahwa mungkin dari yang Bang Fuad tadi jelaskan, berarti negara kita ini tuh masih nggak terlalu mengedepankan yang berkaitan dengan lingkungan gitu Bang. Jadi kayak di kebelakangin gitu yang masalah lingkungan, padahal kita kan manusia di mana hidup kita selalu berdampingan dengan lingkungan kan Bang. Tentunya itu sebenarnya yang harus jadi fokus utama dari negara. Nah, menurut Bang Fuad sendiri sejauh ini udah sejauh mana sih upaya negara dalam mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di negara kita ini? Jadi gini, pada tingkat kebijakan menurut kita beberapa kebijakan itu clear, ya, artinya pro terhadap lingkungan hidup, artinya pro untuk apa yang disebut dengan pembangunan yang berkesinambungan atau pembangunan yang berkelanjutan.
pada tingkat kebijakan. Tetapi dalam beberapa praktek muncul juga kebijakan-kebijakan yang justru menafikan kebijakan yang sudah pro lingkungan hidup itu. Umpamanya di tahun 2003 yang lalu, umpamanya pemerintah mengeluarkan, waktu itu presidennya Pak Mega, mengeluarkan kebijakan untuk boleh melakukan penambangan di kawasan konservasi dengan merubah Undang-Undang Kehutanan tahun 99 yang lalu. Kemudian di tahun 2017 ada satu peraturan presiden yang justru itu dianggap sangat berpihak untuk keberlanjutan lingkungan hidup, yaitu Perpres nomor 14 tahun 2017 itu tentang pembangunan berkesinambungan. Nah, di situ cerita soal bagaimana konsep-konsep pembangunan itu tidak hanya berbicara tentang manusianya, yang menjadi pusat tidak hanya manusianya, bicara tentang pembangunan itu tidak hanya pada skala fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan soal kepentingan lingkungan hidup. Alam menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Tetapi terakhir lagi muncul lagi Undang-Undang Cipta Kerja pada hari ini yang justru memberi ruang lagi untuk manusia melakukan eksploitasi yang sangat luar biasa, yang justru itu sangat berdampak kepada soal penyelamatan atau pemeliharaan lingkungan hidup yang itu seharusnya ditempatkan sebagai dasar untuk lahirnya kebijakan-kebijakan. Cara berpikir hari ini umpamanya pemerintah dengan membuka ruang investasi besar-besaran, tidak hanya berasal dari dalam negeri umpamanya, tapi juga di dalam luar negeri. Faktualnya investasi ini berdampak kepada soal kemerosotan daripada kualitas lingkungan hidup. Sebagaimana kita ketahui hari ini umpamanya di sektor pertambangan. Di sektor pertambangan itu diberi ruang untuk mengeksploitasi alam, tetapi pada tingkat kebijakan untuk penataannya, untuk rehabilitasi dan seterusnya itu, saya belum ketemu satu kebijakan atau satu tindakan dari pemerintah itu yang murni untuk menegakkan tentang kewajiban-kewajiban pengusaha untuk melakukan rehabilitasi lingkungan, pemulihan lingkungan dan seterusnya. Malah dianggap bahwa yang kasus yang lucu-lucu lah tersebut, bekas lubang tambang yang menurut ketentuan itu harus direhabilitasi, harus ditimbun lagi. Tetapi itu tidak dilakukan oleh pihak perusahaan. Kemudian terjadi genangan air warnanya biru karena itu faktor racun, dianggap jadi satu tempat wisata. Ini kan lucu-lucu di negeri kita ya. Satu sisi ada perilaku yang seharusnya itu dikerjakan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan kewajiban bagi pihak perusahaan. Tetapi ketika kewajiban itu tidak dikerjakan, justru dianggap bahwa dampaknya itu justru menghasilkan sesuatu yang disebut dengan kawasan wisata. Nah ini kan lucu-lucu. Nah, lucu-lucu sikap atau kebijakan yang diambil. Padahal di situ apa? Di balik itu justru terjadi apa yang disebut dengan korupsi. Karena untuk rehabilitasi itu pihak perusahaan itu kan sudah store uang oleh pemerintah. Nah pertanyaannya uang yang dia store untuk rehabilitasi itu kemana? Ya, karena malah tambangnya nggak direhabilitasi bekas tambang. Itu persoalan-persoalan juga. Itu contohnya yang berkembang sampai hari ini. Dan juga bekas tambang itu juga bisa menimbulkan korban jiwa juga nggak sih Bang, bisa yang mungkin di beberapa daerah itu banyak terjadi. Karena itu kan teman-teman yang melakukan penelitian terhadap air yang ada di bekas-bekas tambang itu kandungan racunnya tinggi satu. Jadi tidak bisa digunakan untuk aktivitas apapun. Yang kedua, di beberapa kejadian di teman-teman saudara-saudara kita di Kalimantan umpamanya, sudah beberapa orang anak-anak yang meninggal dunia karena terperosok ke lubang tambang yang tidak ditimbun lagi. Atau kasus yang terakhir kita di Sumbarin, di Sawalunto 2 minggu yang lalu terjadinya ini ledakan tambang di sana yang makan korban begitu banyak. Ini kan menjadi petunjuk bagi kita bahwa satu, eksploitasi tambang itu tidak dilaksanakan secara sehat, yang ramah dengan lingkungan, yang bisa menjamin kesehatan, keselamatan para pekerja. Yang kedua, ada faktor soal mungkin kita lihat sampai hari ini umpamanya
tidak diusut soal umpamanya kewajiban dari para pengawas tambang. Itu sampai sejauh mana kenapa bisa terjadi ledakan? Justru yang diusut itu penyebab ledakan tambang yang menyebabkan kematian sekian orang pekerja itu, justru yang diusutnya di situ. Hanya itu. Tetapi ada kewajiban-kewajiban dari para pengawas tambang, kewajiban-kewajiban pemerintah daerah untuk mengawasi pekerjaan tambang itu, seharusnya itu juga diperiksa dan diusut. Atau juga di tingkat dewan umpamanya. Mestinya kan ini harus dipertanyakan. Dewan harus menggunakan haknya untuk mempertanyakan hal ini, kenapa bisa terjadi ledakan tambang itu kepada pemerintah daerah. Sejauh mana tugas-tugas kewajiban pemerintah daerah untuk pengawasan tambang itu dilaksanakan. Nah, itu tidak dilakukan oleh dewan. Nah, kenapa itu bisa tidak dilakukan oleh dewan? Balik lagi kepada proses politik kita di proses demokrasi. Dalam banyak pemilu, tidak ada muncul umpamanya dari para kandidat-kandidat itu, ya, calon anggota dewan, calon kepala daerah, calon presiden yang menjadikan isu lingkungan hidup umpamanya atau green politik itu menjadi isu utama, tapi hanya bagian dari isu yang mereka sampaikan di dalam visi misi mereka. Jadi tidak titik tekannya atau titik tolaknya tidak lingkungan, tapi dia hanya bagian parsial saja. Ya boleh kita sebut dengan pemanis saja untuk janji-janji kampanye. Nah, kan berarti isu-isu lingkungan ini karena sudah banyak memberikan dampak negatif, terus juga banyak memakan korban. Nah, tentunya kan ini jadi hal yang sangat penting, benar-benar penting kan Bang. Nah, menurut Bang Fuad sendiri kan karena 2024 nanti kita ada pesta demokrasi. Nah, menurut Bang Fuad, pesta demokrasi ini bisa jadi momentum yang pas nggak Bang? Untuk kita para pegiat lingkungan, untuk menyuarakan tentang isu-isu lingkungan ini agar bisa diangkat gitu oleh para calon kandidat atau parpol yang akan maju nanti gitu. Ya seharusnya bisa. Dan itu saat sekarang ini jadi momentum yang sangat tepat. Ya, sangat tepat. Cuma pertanyaannya gini bagi kita para pegiat lingkungan hidup. Momentum ini mau kita gunakan atau tidak? Itu satu. Yang kedua, kalaupun kita mengatakan bahwa momentumnya hari ini mau kita gunakan, sejauh mana kesiapan kita para pegiat lingkungan itu membangun komunikasi politik terhadap peserta pemilu. Umpamanya begini, tanggal 14 Desember yang lalu umpamanya KPU RI sudah mengumumkan ada 17 partai politik sebagai peserta pemilu untuk pemilu 2024. Nah, pertanyaan kita, dari 17 partai politik itu, sejauh mana kita memiliki komunikasi yang efektif dan produktif terhadap ke-17 partai politik. Para teman-teman para pegiat lingkungan hidup, sejauh mana bisa memiliki kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk menyampaikan ide-ide gagasan tentang arti penting daripada isu lingkungan hidup. Nah, kalau teman-teman lakukan itu dan menjadi satu kesepahaman dengan para peserta pemilu, tentu ini akan menjadi apa? Gerakan politik, gerakan lingkungan hidup. Nah, satu itu yang satu. Berikutnya itu adalah sejauh mana juga kita bisa mempengaruhi. Ya, katakanlah bahasa yang lain itu kita memprovokasi mereka lah para peserta pemilu. Ada partai politik, nanti ada calon anggota dewan, ya kan? Ada nanti tim kampanye, ada nanti KPU, ada Bawaslu yang sebagai selaku penyelenggara. Kelima stakeholder yang ini, pelaku pemilu ini, kita selaku pegiat lingkungan itu komunikasinya gimana? Kita nggak jauh-jauh cerita. Hari ini umpamanya apakah kita sudah mulai mengkomunikasikan tentang isu-isu lingkungan hidup itu dengan teman-teman KPU? Karena nanti teman-teman KPU ini kan juga akan melakukan debat calon presiden atau debat dengan antar para tim kampanyenya, umpamanya ya.
atau mereka akan berkampanye kampanye terbuka. Mengkomunikasikan itu dan menjadi kesepahaman dengan KPU. KPU juga menyampaikan dengan peserta pemilu atau dengan tim kampanye untuk juga ikut membicarakan dan menjadikan isu lingkungan hidup itu menjadi isu utama dalam kampanye mereka. Umpamanya itu kita mampunya sudah sampai di mana, atau kita sudah memiliki perencanaan seperti itu enggak? Berkomunikasi dengan teman-teman KPU, berkomunikasi dengan partai politik, berkomunikasi nanti ada tim kampanye itu akan berkomunikasi mereka, nanti ada calon-calon presiden dan wakil presiden. Kita pekerja lingkungan hidup atau pegiat atau aktivis lingkungan hidup itu bagaimana ide-ide ini tersampaikan kepada mereka, dan di mereka itu menjadi satu keyakinan bahwa ini menjadi sesuatu yang perlu dan penting dan mendesak untuk dibicarakan pada kampanye. Satu. Yang kedua, ketika isu itu dibicarakan pada saat kampanye, didiskusikan, dibicarakan, ini juga akan menjadi dasar kebijakan daripada apa? Bagi orang-orang yang terpilih dia jadi anggota dewan, maka ini jadi kebijakan dia untuk melahirkan kebijakan di dewan. Terpilih para calon presiden, maka ini menjadi dasar kebijakan presiden dalam rancangan menyusun rencana pembangunan jangka panjang, atau dalam pembentukan struktur-struktur kelembagaan di tingkat pemerintah. Ini penting bagi kita itu untuk mengkomunikasikan itu. Ketiganya itu adalah sejauh mana kita mampu menyampaikan apa saja problem-problem atau isu-isu lingkungan hidup yang selama ini diketahui oleh teman-teman pegiat lingkungan hidup atau pekerja lingkungan hidup, dan problemnya apa, penyebabnya apa, dan regulasi seperti apa yang dibutuhkan. Nah, bahan-bahan itu harus ada untuk kita sampaikan kepada mereka, dan harapannya tentu 3 langkah itu yang kita kerjakan, maka itu bisa, mudah-mudahan bisa menjadi kesadaran baru di tingkat mereka. Kira-kira gitu. Oke, terus juga ada ini ada baca ini Bang, ada data yang dibaca di pemilu 2024 nanti ada sekitar 60% pemilihnya itu adalah dari generasi milenial dan generasi Z. Rentang umurnya itu antara 17 sampai 35, dan dari survei dari salah satu lembaga survei ini ternyata menunjukkan bahwa kaum muda ini nih memiliki perhatian yang lebih gitu Bang terhadap permasalahan lingkungan, krisis iklim, dan pokoknya yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, kita kan kayak Windy nih, masyarakat awam kan mungkin ada beberapa yang belum paham mengenai isu-isu lingkungan, permasalahan lingkungan yang terjadi. Nah, menurut Bang Fuad sendiri, gimana sih upaya yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat awam dalam menyuarakan tentang permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia, agar ini nih lebih dapat didengar gitu sama pemerintah, agar lebih perhatikan lebih baik gitu Bang? Jadi gini, kalau saya mematahnya begini. Pertama begini, soal lingkungan hidup itu harus menjadi isu dan kesadaran bersama. Siapa itu? Yang masyarakat. Terserah berapapun umurnya, apapun latar belakang pendidikan, profesi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu harus menjadi bersama. Kemudian yang kedua, kalau kita rujuk kepada data terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan data potensial pemilih yang disampaikan ke KPU, itu hampir mencapai 204 juta orang pemilih. Yang itu nanti akan dimutakhirkan oleh teman-teman KPU. Dari 204 juta itu ada diperkirakan sekitar 120 juta lebih itu adalah pemilih muda. Pemilih muda dalam artian orang-orang yang di bawah usia 40 lah, ke bawah. Termasuk di situ pemilih muda, pemilih pemula.
Nah, di antara pemilih pemula itu kan yang paling dominan, yang paling banyak yang latar belakang pendidikannya itu kan adalah para mahasiswa hari ini. Pada segmen-segmen yang seperti ini, membangun kesadaran-kesadaran itu menjadi sesuatu yang harus disasar kepada mereka. Ya. Apalagi umpamanya hari ini dalam berbagai survei yang pernah saya baca, kaum muda itu mengetahui persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan ekonomi, lingkungan, persoalan hukum dan seterusnya itu melalui media sosial. Teman-teman Indonesia Institute, Republik Institute umpamanya, Agustus kemarin kan survei itu. Jadi kalangan muda itu justru mengetahuinya 80% kalangan muda itu mengetahui soal isu-isu politik, ekonomi, lingkungan, soal kriminal dan lain sebagainya itu lewat media sosial. Yang kedua, dari 80% itu, dari survei itu, kemudian juga menyatakan bahwa hampir 90% kalangan muda itu akses internet dalam 3 bulan terakhir. Artinya teman-teman muda itu mereka terhadap persoalan-persoalan lingkungan, persoalan di sekitar mereka itu lewat internet. Nah, artinya apa? Ini kan jadi peluang untuk teman-teman para pekerja lingkungan hidup bahwa pendidikan lingkungan hidup, membangun kesadaran baru tentang arti pentingnya menjaga lingkungan dan keberlangsungan lingkungan hidup itu bisa digunakan dengan jalur media sosial, dapat disuarakan melalui media sosial. Itu dari survei itu juga menyatakan bahwa lebih juga 90% dalam 3 bulan terakhir itu kalangan muda itu seluruhnya menggunakan smartphone. Kalangan muda menggunakan smartphone, tidak laptop, tidak komputer, tapi 90% smartphone. Artinya apa lagi? Pangsa pasar untuk menjelaskan tentang arti penting, pangsa pasar untuk membangun kesadaran tentang lingkungan hidup, yang untuk kalangan muda itu sangat terbuka lebar. Itu satu. Yang kedua juga harus disadari bahwa teman-teman sekalian, ini kalangan muda itu hari ini mereka pemuda, tapi besok dari 120 juta pemilih muda itu mereka akan jadi pimpinan bangsa kita. Terserah dia mau jadi bupati kah, mau kepala desa kah, mau jadi anggota dewan, atau mungkin malah mereka yang akan jadi presiden desa. Pendidikan tentang lingkungan hidup itu menurut saya akan lebih banyak fokusnya ke mereka. Nah, para pekerja lingkungan hidup ya sasaran utama mereka itu. Tapi dalam sasaran antara tadi itu seperti yang kita sebutkan tadi, teman-teman kita yang di partai politik itu menjadi pekerjaan atau PR utama yang harus kita selesaikan. Untuk kalangan muda bisa jalan terus mengalir begitu, tetapi untuk dalam jangka waktu yang dekat ini, teman-teman yang menjadi peserta pemilu besok itu harus jadi sasaran utama kita untuk menjelaskan tentang arti penting lingkungan hidup, soal konsep pembangunan yang berkelanjutan yang juga harus bertanggung jawab terhadap keberadaan generasi sesudah kita nanti. Saya kira gitu. Terus juga tadi kan Bang Fuad sempat menyinggung tentang, mungkin boleh diminum dulu. Oke, lanjut. Kan tadi Bang Fuad ada nyinggung mengenai green politik gitu. Ya. Nah, green politik kan itu kan sudah jadi agenda perpolitikan yang dijadikan agenda utama gitu di negara-negara di belahan Eropa sana. Nah, menurut Bang Fuad, jika green politik ini bisa nggak sih kita terapkan di Indonesia gitu Bang? Menurut Bang Fuad bisa atau enggak Bang? Jadi begini, di belahan-belahan negara-negara barat lah ya, soal green politik itu muncul di tahun 90-an dan kemudian berlanjut kepada sesuatu yang nyata lagi buat mereka umpamanya mendirikan partai hijau. Ya. Itu mereka lakukan. Tetapi gerakan lingkungan hidup itu tidak hanya bisa dilakukan pada posisi politik saja.
kalau di tingkat kesadaran masyarakat itu juga tidak dibangun. Gitu. Kemudian juga yang jadi terjemahannya lingkungan hidup itu, green politik itu tadi itu faktualnya hari ini umpamanya, itu kan bukan mereka berlakukan untuk mereka, bukan mereka berlakukan untuk mereka, tetapi untuk negara-negara yang lagi tumbuh dan berkembang ini. Kayak Indonesia inilah, bagaimana dia paksa Indonesia itu bicara soal pembangunan yang ramah lingkungan. Bagaimana Indonesia itu menjaga hutan dan seterusnya itu. Tetapi saat bersama mereka justru melakukan perusahaan. Saat bersama mereka juga mendesak Indonesia umpamanya untuk kepentingan ekonomi mereka itu untuk membuka kawasan tambang di kawasan hutan, eksploitasi gitu. Dan mereka jor-joran investasi kan gitu. Dan negara kita buka peluang. Nah, itu ambigunya, ya. Itu. Kemudian kalau balik lagi kepada partai hijau yang berkembang di barat sana, mereka bukan menjadi orang yang dominan di tingkat hijau, karena kedudukan politik mereka itu masih menurut saya masih belum kuat. Kemudian kita alihkan ke Indonesia. Di Indonesia gerakan politik hijau itu belum menjadi satu kesadaran dari ini ada nih 17 partai nih, kita ambil yang terdekat 17 partai. Anggaplah partai-partai yang lama. Partai-partai yang lama itu ada 12. Belum satu pun kita temukan, ya. Ini bisa jadi karena keterbatasan saya untuk mengetahuinya. Tapi kita sampai hari ini belum menemukan apa konsep tentang pembangunan yang berkelanjutan itu yang pada saat bersamaan menjaga lingkungan hidup, ya, membangun tanpa harus merusak, memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus membabat hutan, ya. Kita belum melihat konsep itu di partai. Itu satu. Yang kedua, dengan tidak adanya ini sebenarnya kan peluang bagi kita untuk mengkomunikasikan, membantu mereka untuk menyusun konsep-konsep pembangunan yang justru mempertimbangkan soal keberlangsungan lingkungan hidup, keberlangsungan ekosistem, kebermanfaatannya itu tidak hari ini, tetapi juga bermanfaat untuk 2-3 generasi berikutnya. Nah, itu ruang yang bisa kita pakai. Mau pertanyaannya kembali lagi, kita maukah seperti itu? Dan sejauh mana sumber daya kita yang bisa kita gunakan? Balik lagi pertanyaan kita dan ke masyarakat. Karena tidak hanya tanggung jawab lingkungan itu kan tidak hanya tanggung jawab teman-teman pekerja lingkungan hidup, masyarakat juga. Nah, tugas kita menjelaskan itu kepada masyarakat, membangun kesadaran baru. Itu saya kira. Habis break sholat asar ya, jadi sekarang kita balik lagi. Nah tadi kan kita udah bahas-bahas mengenai green politik kan Bang ya, itu bisa nggak diterapkan di Indonesia. Nah lalu kan tadi kita juga udah membahas berbagai macam permasalahan lingkungan gitu. Nah berkaca di periode sekarang ini kan banyak nih permasalahan lingkungan, bahkan banyak juga lahir kebijakan-kebijakan yang turut andil dalam pengerusakan lingkungan ini. Nah, menurut Bang Fuad sendiri, seharusnya hal-hal ini bisa dijadikan acuan kan, Bang, bagi pemerintahan selanjutnya nanti sebagai untuk agar tidak terjadi lagi gitu, terulang kembali permasalahan lingkungan ini gitu, Bang. Jadi begini. Pemerintahan itu kan terbentuk karena ada proses-proses pemilu. Hasil-hasil pemilu itulah yang menjadi pemerintahan. Jadi pemerintah dengan dewan dan seterusnya. Nah, jadi persoalan itu akan bisa terulang, ya sangat mungkin sangat terulang. Kenapa begitu? Kalau kita memilih orang-orang yang akan duduk di perwakilan rakyat,
atau yang akan menjadi presiden itu tanpa memperhatikan beberapa hal. Satu, umpamanya begini, pada konteks lingkungan hidup semestinya kan kita harus memilih. Kalau kita ingin bahwa pemerintahan yang terbentuk dari proses pemilu 2024 besok itu adalah pemerintahan yang pro dengan lingkungan, yang sangat pro dengan pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak hanya memikirkan generasi hari ini, tapi juga memikirkan generasi yang akan datang, maka kita selaku rakyat, selaku pemilik kedaulatan, itu harus memiliki beberapa hal sebelum kita memilih yang bersangkutan untuk pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS. Yang pertama begini, kita selaku rakyat atau selaku pemilih harus cerdas. Cerdasnya kenapa? Kita harus mengenali para calon-calon kita itu. Untuk calon DPRD Kabupaten Kota, Provinsi atau RI, atau calon DPD RI, calon presiden. Yang pertama kita harus melihat satu, latar belakang mereka. Apakah latar belakang mereka yang akan kita pilih itu mereka memiliki latar belakang yang memang memiliki jejak atau track record yang jelas di bidang lingkungan hidup. Apa saja aktivitas mereka selama ini yang pro kepada lingkungan hidup, tidak hanya pro kepada kesejahteraan manusia saja, tapi juga pro tentang keseimbangan antara kesejahteraan manusia dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan dukung alam ini terhadap manusia itu sendiri. Kita harus lihat track record mereka. Yang kedua, kita juga harus belajar tentang lingkungan mereka maksud saya. Siapa temannya? Apakah mereka selama ini berteman dengan orang-orang yang memang beraktivitas di lingkungan hidup, atau justru mereka berteman dengan orang-orang yang selama ini justru merusak lingkungan hidup? Nah, itu harus kita kenali mereka itu, karena bagaimanapun juga faktor pertemanan juga mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak seseorang. Yang ketiga adalah soal kalau pada level partai umpamanya, apakah partai politik itu mereka di dalam kampanye ini dibiayai oleh orang-orang, sumber dananya berasal dari justru dari para pelaku-pelaku perusahaan lingkungan hidup. Kita ambil umpamanya perusahaan-perusahaan yang tidak sehat itu, yang tidak bertanggung jawab terhadap bekas-bekas kehilangan tambang mereka, kemudian mereka membantu salah satu partai politik. Nah, sudah bisa kita pastikan bahwa partai tersebut tidak memiliki perspektif, tidak akan mungkin mereka akan memiliki perspektif, tidak akan mungkin mereka akan melakukan pembelaan-pembelaan terhadap lingkungan hidup. Kenapa? Karena mereka justru dibayar oleh orang-orang yang merusak lingkungan hidup. Terus yang keempatnya itu adalah kita harus juga mengenali, selain mengenali teman-temannya, cara berpikir mereka. Apakah di dalam proses-proses pemilu ini mereka juga ada berbicara nggak tentang lingkungan hidup? Apakah mereka juga berbicara tentang kesejahteraan masyarakat yang saat bersamaan itu keseimbangan alam harus dijaga, soal hutan harus dijaga, soal sungai, laut, pulau-pulau kecil umpamanya itu juga harus dijaga, dan itu harus diperuntukkan untuk banyak orang, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Kalau selama ini mereka terlibat justru untuk berada di dalam kelompok tertentu dan itu hanya untuk kepentingan satu kelompok saja, ya jangan pilih mereka. Kenapa? Karena kalau kita memilih mereka, maka hal yang sama akan terulang. Kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan hidup tidak akan muncul. Tindakan-tindakan konkret terhadap penyelamatan dan pembelaan terhadap lingkungan hidup juga tidak akan ada. Kenapa begitu? Karena di dalam lingkungan hidup, di dalam definisi lingkungan hidup di dalam Undang-Undang 32 itu dijelaskan bahwa lingkungan hidup itu juga mengatur tentang tata perilaku dari setiap orang. Nah, kalau perilakunya temannya justru orang-orang yang tidak ramah dengan lingkungan, yang tidak memiliki kepedulian, ya maka tindakan mereka akan sama. Untuk itu ya harus jadi pemilih yang cerdas lah, yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan. Tidak boleh kita hanya memilih berdasarkan kedekatan-kedekatan tertentu, tetapi memilih itu berdasarkan isu-isu yang justru
isu yang mereka usung itu demi kemaslahatan kita bersama. Dasar itu kita memilihnya. Jangan gak ada uang kah namanya diajak pergi jalan-jalan, dikasih sembako, dikasih uang ini uang itu dengan berbagai bentuk itu, tidak, terus kita terlena untuk memilih dia. Kita tidak boleh seperti itu berpikir. Jadi pemilih itu harus bertanggung jawab. Teman-teman pegiat lingkungan hidup juga harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab bagaimana? Bertanggung jawab mencerdaskan masyarakat, bahwa mereka harus memilih orang-orang yang pro lingkungan hidup. Tidak boleh mereka memilih orang-orang yang hanya berdasarkan kedekatan daerah, suku kah namanya, hanya agama kah, dan seterusnya itu. Tapi harus bertanggung jawab untuk mengarahkan kepada masyarakat supaya memilih orang-orang yang benar-benar bekerja, berjuang untuk lingkungan hidup. Itu yang harus kita kerjakan selaku pegiat lingkungan hidup ya. Saya kira WALHI bertanggung jawab paling besar itu sebagai leading sektor organisasi nirlaba, sebagai LSM yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, leading sektornya. Kalau hari ini saya katakan WALHI leading sektornya untuk isu-isu lingkungan hidup. Tanggung jawab itu dipikul oleh teman-teman WALHI. Nah, pertanyaannya, teman-teman WALHI mau nggak untuk itu? Itu dia pertanyaan. Pasti sebagai lembaga yang bergerak di bidang lingkungan hidup, tentunya WALHI akan ikut serta dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat banyak gitu mengenai cara dalam memilih calon pemimpin nanti gitu, agar yang lebih ke pro terhadap lingkungan. Ya, mudah-mudahan lah itu teman-teman WALHI mensolusi. Berarti memang penting kan Bang bagi kita nantinya calon pemilih gitu, dalam ketika ingin memilih tentunya kita harus melihat seberapa ini sih tingginya gitu tingkat kepedulian si calon ini gitu terhadap lingkungan. Nah tadi juga Bang Fuad juga udah ngasih tahu beberapa tips and trick gitu buat kita semua yang nanti akan memilih di tahun 2024 dalam memilih calon-calon pemimpin kita nantinya yang mana akan memimpin kita sampai 5 tahun ke depan. Itu kan waktu yang cukup panjang, jadi kita harus benar-benar harus benar-benar yakin gitu dengan pilihan kita, harus membawa perubahan yang baik gitu untuk 5 tahun ke depan. Yakin kita dengan calon itu dia memang membawa perubahan untuk kepentingan hidup, untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Harus ada keyakinan. Nah, terus kan Bang Fuad tadi udah sering dalam mengadvokasi permasalahan lingkungan dan sekarang juga sebagai ketua dari KIP Sumbar gitu Bang. Nah, kan jadi mungkin masalah lingkungan dan pemilu ini udah jadi hal yang sering gitu Bang Fuad dengar atau mungkin Bang Fuad sangat paham gitu. Nah, menurut Bang Fuad sendiri gimana sih Bang gambaran pemilu kita di tahun 2024 nanti gitu dari pandangan Bang Fuad sampai saat ini? Nah, ini yang beratnya ini. Ini berat ini. Untuk pemilu 2024 itu berat. Kenapa saya katakan berat? Yang pertama begini. Di tahun 2024 itu pemilihan umum kita itu tidak hanya untuk pemilihan calon anggota legislatif. Kita juga memilih presiden dan wakil presiden. Kita juga memilih calon anggota DPR. Ya. Kemudian di tahun yang sama kita juga memilih calon kepala daerah. Itu di bulan November 2004 kalau saya tidak salah, di tanggal 24 November. Pemilu kita 14 Februari. Sejauh pengamatan kita ini kan potensi konflik menjadi sesuatu yang sangat mungkin itu terjadi di antara sesama peserta pemilu dan juga di tingkat masyarakat. Ada potensi keterbelahan masyarakat karena dia harus saat bersamaan harus mendukung calon A, calon B untuk legislatif, partainya dia saat bersama juga harus mendukung si A, si B juga atau memilih si A, si B untuk DPD, senator, anggota perwakilan daerah. Saat bersama juga harus memilih presiden. Dan pada saat itu beririsan pula tahapan-tahapan untuk memilih calon-calon kepala daerah, gubernur, bupati, ya, wali kota. Nah, proses ini kan juga dimungkinkan juga di saat itu
di pemilihan kepala daerah itu ada juga nanti akan muncul calon perseorangan. Tidak hanya diusulkan oleh partai politik yang mengusung calon perseorangan untuk pemilihan kepala daerah, tetapi juga calon perseorangan yang itu mensyaratkan adanya dukungan masyarakat. Nah, pada saat bersamaan masyarakat mendukung partai A, partai B, calon A, calon B, pasangan presiden sama, saat bersamaan juga harus memikirkan tentang calon-calon untuk kepala daerah, bupati, dan wali kota, gubernur. Jadi potensinya juga menjadi sangat tinggi untuk terjadinya konflik. Nah, kalau terjadi konflik, maka saya berkeyakinan bahwa isu lingkungan hidup itu akan hilang. Ya, konflik sosial itu akibat dari cara pandang bahwa para pendukung partai atau pasangan calon atau calon anggota dewan itu harus si anu yang terpilih, harus si anu terpilih, maka akan membuat isu-isu tentang lingkungan hidup itu hilang. Nah, itu yang akan terjadi besok di tahun 2024 di proses-proses hari ini. Sama dengan hari ini, umpamanya potensi itu kan juga muncul, umpamanya ikhtiar-ikhtiar untuk melaporkan partai politik atau pasangan calon dan segala macam itu nanti dipandang laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu itu dipandang sebagai upaya untuk pembusukan, upaya untuk menjegal calon-calon partai politik atau pasangan calon. Kalau itu dipandang sebagai upaya penjegalan, maka eskalasi konflik makin besar. Nah, jadi menjadi sesuatu pekerjaan yang berat bagi seluruh stakeholder kita di tingkat masyarakat, bagaimana mencegahnya itu tidak terjadinya konflik. Saat bersamaan kita juga harus membicarakan, mengembangkan dan menularkan tentang isu-isu tentang lingkungan hidup. Nah, itu problem yang mesti kita pikirkan jauh-jauh hari. Mulai sekarang sudah pikirkan bagaimana mencegah konflik. Yang kedua, pada saat bersamaan kita juga harus menularkan isu-isu tentang gerakan lingkungan hidup itu menjadi isu bersama di tingkat masyarakat dan di tingkat para peserta pemilu. Jadi pemilu besok itu apa? Pemilu yang penuh dengan suasana kebatinan yang tidak sehat di antara para pendukung dan di antara para peserta. Jangankan antara sesama peserta partai politik, mungkin peserta pemilu di dalam satu dapil pun, walaupun mungkin dengan partai yang sama, juga akan muncul konflik. Yang bisa muncul konflik karena bisa jadi kayak ini di daerah kecamatan, kalau kita di Padang, umpamanya di Padang Selatan calon, saya di Padang Utara, Padang Selatan dan Padang Utara itu adalah salah satu daerah pemilihan. Nah, kita bertarung berebut suara di situ untuk di partai kita yang sama. Nah, di antara sesama kita itu kan pengennya duduk, kan pengen dilantik. Kadang-kadang tanpa sadar kita melakukan aktivitas-aktivitas pembusukan terhadap sesama peserta sebagai calon anggota dewan. Dan itu kalau disikapi dengan emosional, itu konflik, dampaknya pada konflik. Itu yang harus kita waspadai besok untuk tahapan-tahapan pemilu di 2024 itu. Jadi berarti memang pemilu 2024 nanti mungkin akan jadi pemilu yang rawan konflik gitu kan. Ya. Nah, ini yang terakhir nih Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Kan Bang Fuad sendiri udah sering nih menyelesaikan permasalahan yang dalam isu-isu lingkungan. Nah, apa sih harapan Bang Fuad sendiri terhadap negara kita, terhadap pemerintah nantinya setelah pesta demokrasi nih Bang, dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terus-terusan muncul di Indonesia gitu? Apa harapan Bang Fuad? Ini harapan, ini bukan mimpi lah ya. Jadi begini, kalau proses pemilu kita ini tidak dimulai dengan gagasan-gagasan yang cerdas terhadap lingkungan hidup, dan itu tidak dimiliki oleh para pendukung atau tidak dimiliki oleh para peserta, dan teman-teman pegiat lingkungan umpamanya tidak bekerja keras untuk itu, maka kita
berkeyakinan besar bahwa persoalan lingkungan setelah pemilu 2024 itu akan menjadi lebih masif lagi daripada yang ada sekarang. Nah, tentu harapan kita begini, tidak hanya ikhtiar daripada teman-teman pekerja lingkungan hidup, tidak hanya ikhtiar daripada masyarakat, bicara tentang lingkungan hidup, memberikan soal keselamatan lingkungan, tidak hanya berbicara soal faktor ekonomi tok atau bicara soal pembangunan fisik tok umpamanya. Yang harapan kita tentu adalah bahwa para peserta pemilu itu sendiri, terutama ke partai politik, kepada pasangan calon, kepada calon perseorangan senator itu, ya, semestinya dari hari ini juga sudah menyusun satu konsep yang itu akan menjadi daya tarik kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup, konsepnya itu. Dan konsepnya itu di dalam proses-proses pemilu ini atau di dalam proses-proses kampanye besok itu akan diuji oleh masyarakat. Apakah konsep itu menjadi sesuatu yang bersesuaian dengan apa yang menjadi kepentingan masyarakat di bidang lingkungan hidup atau tidak. Nah, maka itu harus menjadi bahan utama menurut saya yang dilakukan oleh teman-teman peserta pemilu. Kalaupun toh nanti bisa jadi karena alasan keterbatasan kita mengakses seluruh peserta pemilu, ini kan banyak nih, 17 partai aja 17. Terus di Sumatera Barat itu daerah pemilihannya itu ada 78 daerah pemilihan. Nah, itu kan tersebar di 19 kabupaten kota. Tambah ada pemilihannya untuk RI, DPD dan seterusnya. Akan ada keterbatasan kita untuk mengakses peserta itu. Walaupun di sisi keterbatasan itu ada, tetapi jangan menjadi alasan juga bahwa mereka tidak tahu soal-soal lingkungan hidup itu. Mereka jangan jadikan alasan untuk tidak melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan hidup. Kebijakan-kebijakan yang soal pembangunan di daerah kita atau di negara kita itu yang menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, rakyatnya saat bersamaan lingkungan itu juga terjaga. Nah, harapan kita itu yang akan dilahirkan. Dan tentunya nanti dalam bentuk-bentuk prakteknya tentu adalah mengkaji dan meninjau ulang, mereview umpamanya kebijakan-kebijakan selama ini yang tidak pro lingkungan hidup. Ya, undang-undang cipta kerja umpamanya, undang-undang tentang pertambangan yang terakhir itu bisa jadi ditinjau ulang dan seterusnya itu, sehingga melahirkan kebijakan baru yang betul-betul serius untuk menjaga keselamatan dan keberlangsungan lingkungan hidup. Saya kira itu harapan yang saya, ya benar, saya tidak saya saja, harapan kita semua, seluruh rakyat dan bangsa ini berharapan bahwa negara ini harus dikelola oleh orang-orang yang pro lingkungan hidup. Nah, terakhir harus disadari satu hal, saya mengutip apa yang disebut oleh Kofi Annan, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2003 yang lalu. Dia menyatakan begini, ketika rakyat datang ke tempat pemilihan itu bukanlah berarti dia memilih pemimpinnya, tetapi mereka sesungguhnya itu adalah menentukan arah bangsa. Itu satu. Jadi harus disadari itu bahwa rakyat memilih itu bukan memilih pemimpinnya, tetapi memilih untuk kemana arah bangsa. Yang kedua, harus disadari juga, ini yang sangat jarang dibicarakan orang. Umpamanya begini, di pembuka Undang-Undang Dasar 45, di alinea keempat, itu kan disebutkan bahwa keberadaan pemerintah negara kita itu adalah yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Terus ada Pancasila yang terakhir di bagian bawah itu disebutkan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan akhir pemilu adalah itu. Karena itulah Indonesia yang kita cita-citakan, dan itu harus menjadi kesadaran kolektif kita. Ya, kesadaran kolektif kita, rakyat, penyelenggara pemilu, kemudian peserta pemilu, terus terbentuk pemerintahan, dan itu harus menjadi tujuan akhir dan dari pertimbangan-pertimbangan dari pemerintahan di dalam mengambil kebijakan. Saya kira itu harapan yang bisa saya sampaikan kepada
peserta pemilu, kepada penyelenggara, kepada masyarakat, kepada kita semua untuk sungguh-sungguh untuk menyadari bahwa kita ini dalam proses demokrasi adalah subjek, bukan objek. Jadi rakyat itu bukan objek, tapi adalah subjek. Dia yang berhak menentukan segala sesuatu, dan kepada apa yang mereka inginkanlah seluruh stakeholder negara ini bekerja untuk apa yang jadi keinginan rakyat. Saya kira gitu. Nah, jadi udah banyak ternyata ya bahasan kita dari tadi, mulai dari isu-isu lingkungan dan arus demokrasi 2024, terus ada masalah paradigma green politik yang menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan dan permasalahan lingkungan, dan juga tadi Bang Fuad juga sempat ngasih tips dan trik untuk kita semua dalam memilih calon pemimpin nantinya. Nah, jadi selain pemerintah, kita juga masyarakat luas punya peran yang penting juga dalam menyelesaikan permasalahan ini, di mana kita harus lebih gencar-gencarnya lagi menyuarakan tentang permasalahan lingkungan agar menjadi fokus kajian utama dari pemerintah, dan nantinya pemerintah semoga bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap lingkungan. Nah, mungkin demikian aja podcast kita kali ini, podcast perdana Walhi. Dan untuk teman-teman pendengar podcast Walhi, mungkin bisa tunggu episode-episode kita selanjutnya di channel YouTube Walhi Sumbar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube Walhi. Dan tapi boleh nanya nggak, kalau apa tuh, Bang? warga nanti ngusulin umpamanya podcastnya cerita tentang ini, diskusi ini, ngundang si A si B gitu, boleh nggak ngusul? Bisa. Untuk misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan pendengar yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar, dan mungkin siapa nanti narasumber yang akan kita ajak bicara, mungkin nanti bisa sesuai request dari para pendengar podcast kita nih. Jadi pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube Walhi Sumbar, dan see you on another episode podcast kita. Dadah, salam adil dan lestari. Lestari.